Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, khususnya untuk anak-anakku kelas 12. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat dan juga tentang surat lamaran kerja. Mohon kalian menyimak baik-baik dan memahaminya dengan baik-baik. Mulai dengan jenis-jenis surat ya. Jadi jenis-jenis surat ini bisa terbagi atau bisa kita kelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu surat pribadi, yang kedua surat resmi, yang ketiga surat dinas, yang keempat bisa kita kelompokkan ke dalam surat niaga. Untuk surat pribadi sendiri itu biasanya kita pergunakan untuk keperluan-keperluan pribadi kita. Jadi surat-menyurat yang berkaitan dengan diri kita sendiri, keperluan pribadi, ya, tidak yang berkaitan dengan keperluan umum, ya. Jadi lebih ke diri kita sendiri. Selanjutnya, surat resmi itu bisa kita artikan ke dalam kepentingannya. Kepentingan dari surat resmi ini biasanya bersifatnya resmi ya. Bersifatnya resmi. Surat itu diperuntukkan bisa untuk orang banyak yang bersifat resmi, bukan hanya tadi yang pertama pribadi. Yang selanjutnya untuk surat dinas. Jadi ini bisa kita kelompokkan surat dinas ini yang berkaitan dengan kepentingan kedinasan ya, kepentingan kedinasan itu ya, yang supaya kalian lebih cepat memahami apa itu surat dinas. Mungkin yang terlintas adalah surat yang kepentingannya itu tentang kedinasan. Selanjutnya untuk surat niaga, maka ya dipergunakan atau diperuntukannya hanya untuk keperluan di dalam hubungan perniagaan. Jadi surat niaga peruntukannya atau dipergunakannya adalah hanya untuk atau bisa jadi dalam hubungan perniagaan saja. Ya, jadi jenis-jenis surat bisa kita kelompokkan atau bisa kita bagi menjadi 4 jenis surat. Selanjutnya kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan, di mana surat lamaran pekerjaan ini merupakan permohonan ya, surat permohonan kita pribadi ya kepada pihak perusahaan atau pihak PT atau pihak CV atau dimanapun kita mau bekerja tujuannya, maka surat lamaran pekerjaan ini sebagai surat permohonan ya, surat permohonan untuk kita memperoleh pekerjaan atau untuk kita juga memperoleh jabatan. Sekali lagi, jadi surat lamaran pekerjaan ini bisa kita artikan sebagai surat pribadi yang berbentuk permohonan untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan. Dalam surat lamaran kerja ini kita juga contoh dari isinya, mungkin ada isinya bisa berbentuk identitas diri, yang selanjutnya ada jabatan yang dikehendaki atau pekerjaan yang dikehendaki, yang diminati pekerjaannya apa, yang dituju pekerjaannya apa, selanjutnya kualifikasi pribadi kita atau pendidikan kita apa ya, pendidikan kita baik SD, SMP, atau SMA atau SMK atau setara D4 atau secara strata 1, 2 atau S1, S2, itu kualifikasi pribadi kita yang juga bisa juga dilanjutkan dengan pengalaman kita ya, pengalaman kita yang berbentuk datanya apa saja ya, kita pernah bekerja di mana saja atau berapa bulan atau berapa tahun, atau kita pernah memegang pekerjaan di bagian apa, itu ada nanti di dalam isinya ya. Dalam surat permohonan lamaran pekerjaan ini juga ada ya lampiran-lampirannya, baik dari kita harus menyertakan fotokopi ijazah atau transkrip nilai
atau juga bisa dengan rapot, ya, transkrip nilai rapot, dan bisa jadi dari semester berapa sampai semester berapa, tergantung dari yang ditujunya atau tergantung dari permintaan perusahaannya. Selanjutnya bisa juga ada ya daftar riwayat hidup kita, ya, CV kita, tentang pribadi kita, diri kita, dan juga tentang kalau kita punya sertifikat-sertifikat keahlian atau sertifikat-sertifikat prestasi, itu bisa jadi acuan atau bisa jadikan lampiran di dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Jangan lupa barangkali pengalaman kita bekerja itu bisa kita cantumkan, ya, sebagai salah satu referensinya, ya, referensi pihak perusahaan terhadap kita atau sebagai acuan mereka, ya, sebagai acuan mereka tentang pengalaman kita atau pernah bekerja di bidang apa. Karena mungkin ada salah satu perusahaan atau salah satu perusahaan yang menginginkan mereka menerima karyawan yang sudah berpengalaman, sudah bekerja minimal berapa bulan atau berapa tahun, atau yang memang ahli di dalam bidangnya. Jadi kemungkinan untuk pengalaman kerja, ya, bisa jadi pengalaman kerja ini bisa kita cantumkan nanti, ya, supaya sebagai acuan terhadap diri kita sendiri, yang bisa saja perusahaan itu tadi, bahwa bilang tadi perusahaan itu meminta yang sudah berpengalaman. Untuk sumber-sumber informasi yang di dalam surat lamaran kerja kita cantumkan barangkali, atau kita taunya dari mana informasi tersebut, bisa juga atau kita bisa inisiatif sendiri, ya, macam-macam informasinya, bisa inisiatif kita sendiri, cari sendiri, atau juga bisa informasi tersebut datangnya dari orang lain, ya, atau saudara kita, atau teman-teman kita, orang terdekat kita, atau lingkungan kita sendiri yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan terhadap kita. Selanjutnya tentang iklan, barangkali mungkin ada salah satu perusahaan yang mengiklankan untuk menerima, ya, atau membuka lowongan, ya, itu iklan. Selanjutnya bisa juga dari instansinya, permohonan dari instansinya, instansi di mana mungkin instansi tersebut memerlukan, ya, dari memberikan pengumuman, ya. Selanjutnya juga ada tadi, ya, pengumuman resmi dari instansi di mana mereka atau instansi tersebut memerlukan pekerja-pekerja yang baru, yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan pilihan mereka, jadi mereka bisa mencari. Maka itu bisa jadikan sumber-sumber informasi bagi kita untuk mencari di mana atau mencari tempat-tempat kerja kita yang baru, yang sesuai dengan kita atau yang sesuai dengan kualifikasi dari diri kita sendiri. Itu macam-macam informasinya, ya, bisa dari mana saja sumber informasi tersebut. Apalagi sekarang, ya, begitu mudahnya untuk mencari berbagai informasi tentang dunia kerja, tergantung dari kualifikasi diri kita itu sendiri. Demikian penjelasan Bapak dan sekilas penjelasan tentang jenis-jenis surat dan juga tentang surat lamaran kerja. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.